Perlu diketahui juga riwayat sosial dan kebiasaan pasien. Tanyakan kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan gigi, seperti apakah pasien suka merokok, apakah suka menginang, bagaimana pola makannya, kebiasaan makannya, baik itu mengunyah suka di sebelah kiri, di sebelah kanan, atau keduanya, bagaimana rutinitas atau kebiasaan sikat giginya. Sikat gigi nggak 2 kali sehari, terus sikat giginya emang benar setelah sarapan dan malam sebelum tidur, atau kebalikannya. Dan juga kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu untuk ditanyakan pada pasien. Apakah sering menggigit kuku? Apakah punya kebiasaan menggigit-gigit seperti pensil dan sebagainya yang akan mempengaruhi gigi, itu perlu untuk ditanyakan. Atau riwayat sosial tertentu yang perlu untuk ditanyakan dengan cara yang sopan, dapat diterima pada pasien, dan dapat dipahami oleh pasien. Entah status sosialnya, pekerjaannya, terkait dengan pendidikan, juga aktivitas-aktivitas lainnya yang perlu untuk ditanyakan, yang termasuk pada riwayat sosial pasien. Setelah anamnesa selesai, tentu dilakukan pemeriksaan objektif, baik itu pemeriksaan ekstraoral maupun intraoral. Yang pertama, untuk pemeriksaan ekstraoral terlebih dahulu. Area-area pemeriksaan fisik atau ekstraoral yang perlu dokter gigi lakukan adalah pada bagian kepala, pada bagian telinga, bagian mata, bagian hidung, dan sinus. Bagian bibir pula, dan di sekitar bibir, di bagian kelenjar limfonodi, tenggorokan, kelenjar tiroid. Jadi semua bagian kepala leher, khususnya di bagian sekitaran mulut, itu perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, dalam pemeriksaan fisik ya, atau pemeriksaan ekstraoral ini dapat dilakukan pada beberapa teknik. Teknik yang pertama ada namanya inspeksi. Inspeksi ini dilakukan dengan mengamati dengan cermat penampilan pasien, perilaku pasien, gerakan pasien, gimana ekspresi wajahnya, gimana suasana hatinya, perawakan, kondisi tubuh, kondisi kulit pasien, gerakan matanya, kesimetrisan dari wajahnya, atau bahkan tubuhnya, kontur daripada wajahnya, kepalanya, lehernya, juga tubuhnya ketika pasien datang. Misalnya, apakah pasien ini kelihatan tampak lesu, lemah, letih, itu harus diperhatikan. Apakah memiliki keterbatasan gerak atau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang memunculkan gerak parafungsional, itu harus diinspeksi. Lalu dapat dilakukan juga dengan teknik palpasi. Nah, palpasi ini adalah teknik yang dilakukan menggunakan tekanan taktil dari jari tangan atau bantalan jari tangan untuk menilai apakah pada, khususnya ya, sekitar kepala dan leher ini terdapat adanya pembengkakan, adanya kenaikan suhu dari normal, ada kehangatan di sekitar daerah tertentu. Apakah ada nyeri tekan? Apakah ada pulsasi pada bagian tertentu? Bagaimana kontur dan ukuran organ yang sedang dipalpasi? Bagaimana masanya? Apakah padat? Apakah lunak? Apakah berisi air? Serta bagaimana krepitus dari sendi, khususnya untuk kepala leher, yakni sendi temporomandibular. Maka daripada itu, palpasi akan dilakukan pada daerah kepala, leher, wajah atau fasial, daerah sendi, sendi temporomandibular, limfonodi, dan kelenjar saliva. Khususnya di kelenjar saliva mayor yang ada pada daerah kepala leher. Pemeriksaan berikutnya ada perkusi. Perkusi pada ekstraoral kecenderungannya lebih kepada untuk melihat di bagian abdomen, dada menggunakan jari pengetuk untuk perkusi secara ekstraoral. Nah, yang keempat itu ada auskultasi. Auskultasi ini pemeriksaan khususnya untuk daerah sendi temporomandibular menggunakan stetoskop untuk mendeteksi apakah adanya bunyi krepitasi pada saat temporomandibular joint atau sendi temporomandibular dilakukan aktivitas buka menutup mulut.